warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hari ini kita semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tanti Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai kalori. Karena di YouTube saya sebelumnya saya sering membahas mengenai diet rendah kalori, di mana diet rendah kalori ini tidak direkomendasi karena dapat merusak hormon tiroid kita. Nah, apa sih sebetulnya diet rendah kalori atau kalori ini? Oke, kalori itu bisa dikatakan juga sebagai energi untuk tubuh kita, di mana tubuh kita sangat memerlukan kalori ini untuk melakukan seluruh aktivitas di dalam tubuh kita ataupun aktivitas tubuh kita. Contohnya, bernafas, bahkan sampai kita tidur pun kita memerlukan kalori. Nah, kalori-kalori ini didapatkan dari makanan dan minuman. Biasanya kalori yang normal untuk pria adalah 2.500 kalori per hari. Sedangkan untuk wanita itu adalah 2.000 kalori per hari. Ilmu yang lama mengatakan jika mau kurus kita kurangilah kalori yang makan. Jadi misalnya kalorinya harusnya 2.000, kita kurangi jadi 1.000 atau bahkan lebih rendah dari 1.000. Maksudnya apa? Maksudnya supaya tubuhnya merasa kekurangan kalori sehingga akhirnya kurus lama-kelamaan. Itu teori kuno. Ilmu kesehatan selalu berkembang sehingga sekarang kita ketahui bahwa kalori tidak ada hubungannya dengan berat badan. Kalori adalah energi, di mana jika kita kurangi kalori yang masuk, itu tubuh kita dengan cerdasnya dia akan mengurangi keperluan kalorinya dia. Jadi biasanya misalnya kita perlu 2.000 kalori, dia tahu tubuh kita hanya akan memasukkan 1.000 kalori. Nah, dia kurangi metabolisme tubuh kita. Akibatnya, jika metabolisme dipencet atau dikurangi, salah satunya terkenalah penyakit tiroid. Nah, jadi hati-hati jangan konsumsi rendah kalori. Nah, ini saya kasih lihat gambar mengenai kalori. Setiap produk, setiap asupan dengan berat yang sama tapi memiliki jumlah kalori yang berbeda-beda. Seperti di gambar ini. Ini semua beratnya sama tapi kalorinya berbeda-beda. Ya, jadi ini bisa dilihat ini untuk daging per 100 gram. Ya, beda-beda semua kalorinya. Lalu kita lihat juga ada perbedaan antara kalori beras putih dan brown rice atau beras coklat. Ya, terlihat kalori beras putih lebih rendah daripada beras coklat. Nah, ada pertanyaan datang ke saya, jadi kalau saya mengurangi makan nasi atau saya menstop makan nasi, berarti saya diet rendah kalori dong. Yuk kita dengarkan berikut ini, apakah ini termasuk diet kalori atau apa ya? Masih dengan Niken Tanti Sudarmono di sini, meneruskan pembahasan mengenai jadi kalau saya stop makan nasi, berarti saya melakukan diet rendah kalori. Nah, biasanya kalau kita melakukan stop makan nasi, tentunya kita ganti, ya kan? Kita ganti dengan daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging ikan, ataupun yang lainnya, di mana sampai kita merasa kenyang baru kita stop. Bukan berarti kita tidak makan nasi, kita makannya jadi lebih sedikit dari biasanya, itu yang salah. Makan tetap sama sampai badan kita merasa sudah cukup mendapatkan kalori. Nah, itulah yang katakan diet bukan diet rendah kalori. Kalau diet rendah kalori, nasi dikurangi, semua dikurangi, jadi yang diasup akan berkurang, akibatnya tubuh kita kelaparan dan menyebabkan penyakit-penyakit yang menyertai jika kita melakukan diet rendah kalori. Nah, bisa dilihat misalnya saya beri contoh, tadi nasi putih memiliki kalori 205 kalori. Lalu kita ganti dengan daging, di mana bisa saya lihat di sini contohnya beef atau daging sapi itu 256,7 kalori. Nah, jangan takut karena kalori tidak membuat gendut, tidak membuat kurus. Ingat, yang membuat gendut adalah sel lemak. Sel lemak didapatkan dari apa?
Sel lemak didapatkan dari glukosa yang berlebih di dalam tubuh kita. Glukosa didapatkan dari karbohidrat dan juga protein yang berlebih. Sedangkan kalau kayak daging sapi, daging lain-lainnya itu termasuk ke dalam lemak dan protein. Lemak sendiri di dalam tubuh kita dibentuk menjadi asam lemak. Asam lemak tidak membentuk sel lemak. Sel lemak dibentuk oleh glukosa berlebih. Jadi jangan salah, jangan lagi menilai apapun dari kalori, karena kalori tidak membuat gemuk. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.